Sahabat-sahabat masih ngikut tuh. Tapi kan kalau hadis-hadis kita baca mendekati kiamat, makin terlihat kurang semangatnya. Yang tinggi makin jadi rendah, amalan makin mulai berkurang, maksiat makin banyak. Dulu 5 juz, turun 5 halaman, turun 5 ayat. Dilihat di zaman Umar, kemampuan orang sholat di belakang imam sudah berkurang karena Islam sudah menyebar. Tidak semua di Arab, ada yang sudah ke Afrika, ada yang sudah ke Persia. Kemampuannya nggak sama dengan sahabat awal Nabi. Maka Umar melihat hadis yang pertama, lihat ini. Dua, gak ada batas. Umar jenius. Ada orang Mesir namanya Tora Hussein. Dia ngarang kitab khusus untuk menggambarkan kejeniusan Umar, namanya Abqariyatul Umar. Umar jenius. Gimana caranya tetap menjaga bacaannya Nabi dari 11 rakaat ini? Tapi berdirinya tidak selama berdiri ketika sholat di belakang Nabi. Bacaannya sama jumlahnya, tapi berdirinya bisa lebih ringan sehingga nggak terlampau pegal. Maka oleh Umar setiap 2 rakaat ini dipecah lagi dibagi 2 bagian. Setiap satu dibagi 2. Jadi kalau 1 rakaat 5 juz dibagi 2 sehingga bisa 2 juz. 2 juz setengah, 2 juz setengah. Yang satu jadi 2 rakaat, maka yang 2 jadi 4. Bagi 2. 11 rakaat. Kalau 11 ini dikalikan 2 berapa? Kalau tadi bagi 2 kan? Dipecah jadi 2. 11 kali 2 berapa? 22. Ditutup dengan witir 1. Jadi berapa? 23. Inilah asalnya 23 rakaat. Jadi 23 itu substansinya sebetulnya isinya sama saja dengan 11. Karena yang dibaca sama-sama ayat Quran, durasinya sama. Jadi yang baca 11 rakaat monggo, yang 23 monggo. Yang salah yang tidak tarawih. Tapi baik 11 ataupun 23, perbanyak bacaan Qurannya. Ya, kan yang jadi menarik begini, yang baca 11 sampai 1 jam, masa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kebalik, sudah 11 pendek begini. Saya pernah punya pengalaman di Garut, pesantren saya di Dalam Muhammadiyah Garut. Baru jadi santri baru yang ngimamin santri tingkat paling tinggi kelas 6. Beliau itu Masya Allah bacaan Qurannya bagus, ngimamin Al-Fatihah, madnya itu sampai 6 harokat semua, alif disukun 6 harokat semua, 6 harokat panjang terasanya. Saya bilang kelaka saya ini. Begitu waladhdallin amin. Itu malam pertama Ramadan, pertama masuk pesantren, ayat pertama yang dibacakan setelah waladhdallin Yasin. Saya bilang yatim mati saya ini. Tapi berita baiknya Yasin, Allahu Akbar. Nah itu santri pemula. Jadi kalau mau 11, monggo. 23, monggo. Sing penting apa? Salat. Nah, tarawih. Pertanyaannya apa itu tarawih? Itu poin. Apa itu tarawih? Oh ini jam pintar ya? Belum diingatkan ya? Oh baik, masih lama ya? Masih ada waktu ya? Ah sebentar. Kalau Sya'ban itu yang mulai sholat malam habis tidur kita tahajud. Tapi kalau Ramadan diganti namanya oleh para ulama, dipilih sesuai riwayat yang disebutkan tarawih. Apa itu tarawih? Nah ini yang mau saya katakan. Tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Jamak dari apa? Tarwihah. Tarwihatun. Tarwihatan itu tasrif. Kalau kita ngaji musharraf dari rawwaha yurawwihu tarwihah. Makanya nanti saya izin Pak ya, tolong nanti kajian-kajian diperbanyak. Kaji kita, insya Allah dibangun di sini pusat pendidikan pesantren. Nanti dasar-dasar ini dikaji. Karena sekarang ngajinya advance tapi dasarnya kurang. Jadi kalau belajar sholat, tabah, ya tubuh, YouTubean. Pas bakal Facebook, bukan. Ya, kalau tambah jadi Instagram, ya Instagraman. Rawwaha yurawwihu tarwihan. Kita perdalam fikul lughahnya.
Rawaha ini kan tad'if. Rawaha ada dua huruf dari ra, kemudian waw pertama mati, waw kedua berharakat, kemudian fathah dan ha. Asal katanya dari kata roh. Apa itu roh? Roh itu jiwa, inti kehidupan, inti ketenangan, inti kedamaian. Jadi roh inti kehidupan, inti ketenangan, inti kedamaian. Jadi yang tenang itu sebetulnya di hati, bukan di pikiran. Karena asalnya pikiran itu tidak punya sifat tenang. Pikiran itu terus bekerja, merumuskan bagaimana cara supaya bisa dieksekusi oleh fisik, bisa dikerjakan. Yang bikin tenang itu ini qalbu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bukan tatmainnul uqul, tatmainnul qulub. Hatinya yang tenang. Di dalam qalbu itu ada roh. Cara untuk menenangkan hati maka menggunakan tad'if supaya dua kali lipat. Rawaha yurawwihu, sifatnya disebut tarwihah, jamaknya tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena manfaat sholat ini kalau dikerjakan membuat hati kita tenang. Jadi cirinya berhasil tarawih, saat pulang dari tarawih keadaan hati kita lebih tenang. Kenapa tenang? Karena dalam sholatnya ditunaikan dengan tenang dan damai. Setelah sholat ada doa yang menenangkan jiwa kita. Karena itu saat tarawih, kalaupun mau cepat-cepat, jangan kehilangan hukum tajwid. Kan ada 3 hukum bacaan kan? Satu, kalau mau cepat menggunakan hadap. Kemudian nanti ada tawasud yang tengah-tengah. Yang terakhir yang tiwal kan, yang paling panjang. Kalau matanya disukun, gunakan yang hadap 2. Gunakan kemudian yang tengah-tengah 4, gunakan yang paling panjang 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hadap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Itu pertengahan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Itu 6 harakat. Kalau mau cepat jangan kehilangan tajwidnya. Karena setiap irama bacaan Quran itu bukan irama biasa. Itu enggak ada kaitan sama musik. Setiap irama Quran kalau dibaca dengan tajwid itu ada mukjizat yang memberikan ketenangan pada hati. Makanya Bapak Ibu kalau di belakang imam-imam, contoh di Masjidil Haram atau di sini saat Ramadan imamnya bagus, dengar bacaannya ke hati beda kan? Lain kan? Itulah mukjizat bacaan Al-Quran.